Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 17 Tanda Naga Pertama. Kami hanya bisa menemukan satu jiwa Tiger Demon dalam inventaris perdagangan kami, tapi itu hanya pada level Ki-High awal. Saya khawatir itu akan mempengaruhi efektivitas pil Anda, jadi saya mengirim seseorang ke Kota Merah dan membeli Tiger Demon. Jiwa di tingkat puncak Ki-High. Itu ditempatkan di bengkel pil. Jiang Zhenhai berkata, "Terima kasih ayah." Mata Jiang Chen berbinar. "Kamu tidak perlu berterima kasih padaku." Jiang Zhenhai berkata sambil tersenyum. Bengkel pil. Di samping tungku ada bermacam-macam tumbuhan. Jiang Chen memeriksanya dan melihat rumput 1000 daun, kayu 100 jiwa, rumput biru tumbuh, ini semua adalah bahan yang diperlukan untuk membuat pil pemulihan harimau, dan ada kotak merah di sana juga. Di dalam kotak itu ada jiwa iblis seukuran kepalan tangan. Itu tampak seperti kristal dan memancarkan cahaya lemah. Jiang Chen bisa merasakan energi di dalamnya hanya dengan sekali pandang. Itu adalah jiwa iblis dari harimau api, dan inti api di dalamnya murni dan tidak rusak. Ini adalah bonus yang tidak terduga. Jiang Chen senang sekaligus terkejut. Dia bisa mengetahui asal-usul jiwa iblis ini hanya dengan sekali pandang. Harimau api hanyalah binatang iblis biasa, tapi masih merupakan spesies harimau langka. Ia tidak memiliki garis keturunan khusus, tapi ia memiliki api yang sangat istimewa. Api harimau api tidak terlalu kuat, tapi jauh lebih kuat daripada api yang biasa digunakan untuk membuat pil. Selanjutnya, setelah Anda menyerap api ini, Anda kemudian dapat menyesuaikan suhunya dengan menggunakan kekuatan jiwa Anda. Sangat sulit dan berisiko bagi seorang alkemis normal untuk menyerap api eksternal tanpa metode tertentu, tapi bagi Jiang Chen menyerap api harimau api itu terlalu berlebihan. Mudah dan sederhana. Datang. Jiang Chen melambaikan tangannya pada jiwa iblis, dan segera terbang ke udara sebelum jatuh ke telapak tangannya. Jiang Chen kemudian melipat tangannya dalam pola yang rumit. Di bawah pengaruh pola yang rumit, inti api merah diekstraksi dari jiwa iblis. Jiang Chen membuka mulutnya dan menelan inti api. Setelah inti api diserap, ia akan bergabung dengan inti jiwa dan kekuatan Yuan di dalam tubuh, memungkinkan orang tersebut menghasilkan api sebanyak yang dimungkinkan oleh kekuatan jiwa dan kekuatan Yuan mereka. Jiang Chen bisa merasakan sensasi terbakar dalam dirinya ketika inti api memasuki tubuhnya, jadi dia segera mengirimkan kekuatan jiwanya dalam gelombang besar dan menekan inti api. Inti api bergabung dengan kecepatan luar biasa berkat keterampilan transformasi naga dan keterampilan penurunan jiwa perkasa. Jiang Chen meninggalkan metode asli yang digunakan untuk menyerap inti api dan malah hanya mengandalkan keterampilan transformasi naga dan penurunan jiwa perkasa. Keterampilan transformasi naga dapat menyerap garis keturunan khusus apapun di dunia. Inti api normal bukanlah hal yang sulit untuk itu. Selain itu, ada bantuan dari keterampilan derivasi jiwa perkasa juga. Jiang Chen membalikkan tangannya dan setelah menunggu beberapa menit, nyala api merah muncul di telapak tangannya. Jiang Chen mengirimkan lebih banyak kekuatan Yuan, dan nyala api itu terus membesar sebagai tanggapannya. Tanda naga pertamaku bahkan lebih kental dan jelas dari sebelumnya. Jika aku menyerap semua energi dalam jiwa api ini, aku bisa mencapai tingkat Ki-High awal, tapi, membangun fondasi lebih penting dari itu. Pertama-tama aku harus fokus pada peletakan turunkan fondasiku. Pengalaman kultivasi Jiang Chen tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Dia dengan jelas memahami bahwa membangun fondasi sebelum menembus ke tingkat berikutnya jauh lebih penting. Saat menggunakan jiwa iblis untuk meramu pil pemulihan harimau, sebagian besar esensinya akan terbuang sia-sia, namun Jiang Chen tidak merasa buruk tentang hal itu. Daripada menggunakan esensi untuk meningkatkan level Ki-nya, dia lebih memilih menggunakannya untuk membangun landasan yang lebih besar dan memurnikan tubuhnya. Mencapai tingkat Ki-High bukanlah prioritas besar baginya saat ini. Saya akan bisa meramu pil lebih cepat dengan api ini. Mata Jiang Chen berbinar. Dengan skill Mighty Soul Derivation dan Fury Tiger Fire, dia bahkan tidak perlu menggunakan tungku. Skill Mighty Soul Derivation tidak hanya melatih jiwa seseorang, itu juga merupakan metode untuk meramu pil. Gelombang. Gelombang besar kekuatan jiwa dilepaskan dari tubuhnya. Jiang Chen kemudian menjabat tangannya, mengirimkan api keluar dari telapak tangannya dan membentuk lautan api. Kekuatan jiwa dan lautan api mulai bergabung, membuat suara berderak. Jiang Chen dengan santai melambaikan tangannya melemparkan bahan-bahan ke dalam lautan api satu persatu.
membuang tungku dan menggunakan metode meramu pil yang ajaib. Jika Zhou Beizhen dan yang lainnya melihat ini maka mereka akan berlutut untuk menghormati. Hilangkan kotoran, lelehkan pil, dan bentuk pil. Jiang Chen sangat akrab dengan seluruh proses meramu pil, sehingga tekniknya sangat brilian. Api harimau api membuat suhu di dalam ruangan 2 kali lebih tinggi dari sebelumnya. Bersamaan dengan itu, Jiang Chen hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menghasilkan pil pemulihan harimau karena keterampilan penurunan jiwa perkasa. Jiang Chen kemudian menarik semua ki, kekuatan jiwa, dan apinya, hanya menyisakan pil yang baru terbentuk yang ada di telapak tangannya. Pil pemulihan harimau memancarkan kehangatan, rasanya seperti ada api kecil di tangannya. Pil itu transparan dan bersinar terang. Ini karena pil dengan efektivitas 100%, pil yang sempurna. Pil pemulihan harimau ini telah mencapai tingkat fana, sangat cocok untuk saya konsumsi dalam situasi saya saat ini. Jiang Chen sangat puas dengan pil pemulihan harimau yang dia buat. Pil fana hanya dapat dibuat oleh seorang alkemis yang telah mencapai level inti fana, dan itu pun sangat sulit untuk mencapai efektivitas 100%. Jiang Chen bisa membuat pil restorasi harimau fana sementara dia hanya seorang kultivator kijing tingkat 9. Jika ada yang tahu tentang ini, rahang mereka akan segera jatuh ke tanah. Pil pemulihan fana adalah pil kekuatan Yuan dasar yang berbeda dari pil lainnya. Di benua langit bela diri ada pil pemulihan fana, pil pemulihan bumi, pil pemulihan surga, dan pil pemulihan Sein. Bahan-bahan untuk pil ini sederhana, tapi apa yang membuat mereka berbeda satu sama lain adalah kekuatan Yuan yang kaya dan murni di dalamnya. Oleh karena itu, secara teori, hanya seorang Sein yang mampu membuat pil pemulihan Sein. Hal ini terutama karena seorang Sein memiliki energi Yuan yang lebih besar dan lebih murni dibandingkan yang lain. Pil jenis ini penting bagi semua kultivator yang ingin menjadi lebih kuat. Keempat jenis pil ini dapat diklasifikasikan menjadi 4 tingkatan sederhana: fana, bumi, surga, dan suci. Tidak seperti keterampilan bertarung yang lagi-lagi dapat dikategorikan menjadi rendah, menengah, dan tinggi. Jenis pil pemulihan ini tidak memiliki tingkatan di dalamnya. Membuat pil jenis ini juga sangat mudah. Alkemis manapun dapat melakukannya selama mereka memiliki kekuatan jiwa dan kekuatan Yuan yang cukup. Pil pemulihan harimau ini akan memperkuat fondasi saya dan meningkatkan akar saya. Jiang Chen membuka mulutnya dan menelan pil pemulihan harimau. Kekuatan besar di dalam pil mulai menyebar, membuat tubuhnya menggigil. Keterampilan transformasi naga, bantu aku menyerap ini. Jiang Chen duduk bersila dan segera mulai mengembangkan keterampilan transformasi naganya. Keterampilan perkasa ini sangat kuat karena tidak hanya dapat menyerap kekuatan Yuan di sekitarnya dengan kecepatan luar biasa, tapi juga dapat menyerap energi dalam pil dan ramuan dengan kecepatan tinggi. Dengan bantuan keterampilan transformasi naga, energi dalam pil pemulihan harimau mulai diserap oleh tubuhnya, sedikit demi sedikit. Bahan-bahan yang membantu memperkuat fondasinya memasuki seluruh tubuh Jiang Chen, menembus ke bagian terdalam tubuhnya. Energi di dalam pil itu juga masih diserap oleh tanda naga di dalam dantiannya. Bersenandung. Suara dengungan terdengar dari tubuh Jiang Chen, seolah-olah ada getaran kuat yang bergema di dalam tubuhnya. Jiang Chen mematikan keenam indranya dan sepenuhnya memfokuskan seluruh energinya pada budidaya keterampilan transformasi naga dan menyerap pil. Setelah 1 jam, Jiang Chen membuka matanya. 2 cahaya terang keluar dari matanya, membuat udara di depannya bergetar. Pil pemulihan harimau telah sepenuhnya diserap, dan Jiang Chen telah berubah sepenuhnya. Apa yang hilang dalam sumber Yuan tubuhnya sekarang ada di sana, dan tubuh lemahnya menjadi hampir sempurna dengan bantuan keterampilan transformasi naga dan pemulihan harimau. Pil. Selain itu, karena energi pil pemulihan harimau, tanda naga merah di dalam dantiannya telah terkondensasi sepenuhnya, membuatnya tampak merah murni. Tanda naga pertama telah terbentuk sepenuhnya. Dengan kekuatan 10.000 pon dari tanda naga saja, saya mampu meninju dengan kekuatan 10.000 pon meskipun hanya seorang kultivator kijing level 9, dan bahkan lebih jika kita hitung kekuatan yang kudapat dari berada di level kijing ke-9. Keterampilan transformasi naga ini benar-benar kuat, potensiku sekarang jauh lebih baik daripada di kehidupanku yang lalu. Jiang Chen mulai tertawa terbahak-bahak. Dia kemudian mengangkat lengannya dan memukul udara. Suara seperti naga yang mengaum bergema di seluruh ruangan. Pukulan dengan kekuatan 10.000 pon benar-benar luar biasa. Dan dia bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Kekuatan, dia hanya menggunakan kekuatan tanda naga saja.
Level Qihai awal yang normal tidak dapat melakukan pukulan dengan kekuatan 10.000 poan, hanya mereka yang berada di level Qihai tengah yang dapat melebihi ini. Dengan kekuatan Jiang Chen saat ini, dia dapat melawan orang normal di level Qihai tengah. Tingkat Qihai. Jiang Chen menyimpan seluruh kekuatan Yuannya di dalam tanda naga dan kemudian mengguncangnya sedikit, membuat kekuatan Yuan menyebar seperti asap sebelum mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Lebih banyak potensi membuat naik level menjadi lebih sulit. Saya perlu mengumpulkan lebih banyak energi, dan akhirnya saya akan menembus alam Qihai. Saat itu saya seharusnya sudah bisa membentuk tanda naga lainnya. Jiang Chen berpikir dalam hati. Dia telah menyimpan cukup banyak pil pemulihan fana untuk dirinya sendiri. Bahkan ada beberapa lusin dengan efektivitas 100% cukup baginya untuk menembus ke tingkat Qihai. Tanda naga pertama terkondensasi sepenuhnya. Qi dan darah Jiang Chen sangat kuat sementara tubuhnya kokoh seperti binatang berbentuk manusia. Setelah meregangkan tubuhnya, dia meninggalkan ruang tungku. Seluruh toko pil sepi. Zhou Beizhen dan yang lainnya meramu pil di kamar mereka sendiri. Ketiga lelaki tua itu telah berkultivasi dengan gila-gilaan setelah menerima keterampilan pelatihan jiwa dari Jiang Chen. Mereka bahkan terkadang lupa makan. Jiang Chen kemudian kembali ke rumahnya dan duduk. Setelah itu Jiang Chen datang berlari dengan wajah penuh kepanikan. Jiang Chen, ada apa? Apa yang terjadi? Jiang Chen mengambil cangkir teh dari mejanya dan menyesapnya. Tuan muda, ada dua pria di luar yang ingin bertemu dengan Grandmaster toko pil kami. Kata Jiang Chen. Tuan besar apa? Jiang Chen berkata dengan ekspresi kesal di wajahnya. Grandmaster yang dapat membuat pil pemulihan dengan efektivitas 100%. Jawab Jiang Chen. Hanya Jiang Zhenhai dan ketiga lelaki tua itu yang mengetahui bahwa Jiang Chen adalah sang alkemis. Semua orang berpikir bahwa ada ahli alkimia hebat lainnya yang berpengalaman di keluarga Jiang. Bahkan Jiang Chen pun berpikir demikian. Siapa orang-orang itu? Jiang Chen bertanya. Seorang pria muda dan seorang pria tua. Pria muda itu sangat sombong. Dia bilang dia berasal dari Kota Merah. Jawab Jiang Chen. Dari Kota Merah. Pimpin mereka ke aula utama dan beritahu mereka bahwa Grandmaster akan tiba di sana sebentar lagi. Kata Jiang Chen. Kota Merah adalah kota besar, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kota kecil wangi surgawi. Jelas dia penasaran ingin melihat siapa yang datang dari Kota Merah. Beberapa saat setelah Jiang Chen mengganti pakaiannya, dia mengenakan jubah hitam besar dan topi bambu di kepalanya. Jiang Chen berjalan ke aula utama, dan melalui topi bambu dia bisa melihat Jiang Chen memimpin kedua pria itu ke aula utama. Ada seorang pemuda berpakaian putih, berusia sekitar 20 tahun dengan ekspresi arogan di wajahnya, ditemani oleh pria lain yang tampak berusia sekitar 50 tahun. Apa yang membuat Jiang Chen terkejut adalah tingkat keterampilan kedua pria ini. Pemuda itu berada di tingkat awal Qihai. Dia benar-benar memenuhi reputasi seseorang dari Kota Merah. Adapun lelaki tua itu, dia bisa merasakan kekuatan jiwa yang lemah darinya. Dia seharusnya menjadi seorang alkemis. Keahliannya juga tidak biasa-biasa saja, dia telah mencapai tingkat Qihai tengah. Tinggalkan kami sendiri. Jiang Chen berkata kepada Jiang Chen. Suaranya serak jadi Jiang Chen tidak bisa mengenalinya. Jiang Chen menatap Grandmaster dengan ekspresi penasaran sejenak sebelum dia pergi dengan hormat. Mengapa Tuan Muda tidak datang bersama Grandmaster? Jiang Chen berjaga dan menggaruk kepalanya dengan ekspresi bingung di wajahnya.